Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan nama panelis debat pertama Capres-Cawapres pada pemilu 2024. Ada 11 orang yang telah menyatakan bersedia menjadi panelis debat pertama Capres-Cawapres. Komisioner KPU Agus Melas menyebut pihaknya telah mendapatkan konfirmasi dan kesediaan dari 11 orang yang akan jadi panelis untuk debat pertama Capres-Cawapres yang akan digelar tanggal 12 Desember 2023 mendatang. Agus menambahkan 11 nama panelis tersebut juga telah disepakati oleh tim pasangan calon. Para panelis ini juga menjalani karantina sejak hari ini Minggu 10 Desember 2023. Debat perdana akan digelar di kantor KPU Republik Indonesia Selasa 12 Desember 2023 dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan kerukunan warga. Sementara itu warga menilai positif atas ditetapkannya 11 nama panelis debat pertama Capres-Cawapres oleh KPU yang berlatar belakang akademisi bidang politik dan hukum. Warga berharap para panelis bisa mendorong debat menjadi lebih berkualitas dan substantif. Kalau panelis saya rasa itu cukup bagus ya, karena memang penting. Mereka kan orang akademisi ya, kemudian ada praktisi dan mereka orang-orang yang memang mengetahui sosial ya, kehidupan sosial. Jadi itu sangat bagus menurut saya ya. Dan memang tepat lah kalau memang mereka dijadikan sebagai panelis ya untuk menjadi penanya-penanya di acara debat nanti. 11 panelis ini harapannya bisa menjadi kasih pertanyaan yang lebih bagus sih buat mereka. Kalau saya lihat panelisnya sih memang sudah sesuai ya dengan tema debat yang akan dilaksanakan gitu, dan harapannya sih kita bisa panelis-panelis ini bisa menggali gitu ya dari para bakal capres ini dan cawapres terkait dengan program mereka untuk mengatasi masalah hukum, karena kita tahu sebenarnya banyak juga masyarakat yang masih skeptis gitu ya dengan hukum di Indonesia. Menurut saya bagus banget di 11 panelis ini dipilih buat jadi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tapi mungkin pertanyaan-pertanyaan nanti yang diajukan oleh panelis itu bisa lebih mengerucut tentang apa yang lagi di tantangan kita ke depan, masalah negara ke depan. Sama saya harap sih semua panelis ini objektif dan netral dalam debat perdana besok. Jelang debat perdana yang akan digelar besok 12 Desember 2023, para paslon memiliki cara masing-masing dalam memberantas kasus korupsi yang semakin merajalela. Pemberantasan korupsi ini diharapkan menjadi salah satu prioritas dari ketiga capres-cawapres. Debat perdana akan digelar di kantor KPU RI Selasa 12 Desember 2023 dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Para capres memiliki langkah berbeda mengenai hukuman bagi para koruptor. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mewacanakan menahan koruptor di Pulau Nusa Kambangan. Menurutnya, pemberantasan korupsi mesti diperkuat melalui tindakan tegas pemimpin negara. Orang sudah marah pada situasi yang koruptif, maka mesti kita lakukan tindakan yang ekstra. Penguatan KPK, membuat KPK makin independen, dan kita bawa pejabat yang koruptor ke Nusa Kambangan, agar kemudian dia bisa memahami, mengerti untuk tidak melakukan begitu ya. Saya kira itu yang bisa kita dorong agar orang bisa tobat untuk tidak melakukan itu, karena rakyat marah betul dan pasti situasi ekonomi akan memburuk karena korupsi. Namun calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan tak sepakat dengan strategi Capres Ganjar Pranowo untuk menjebloskan koruptor di Pulau Nusa Kambangan.
Anies lebih memilih untuk memiskinkan koruptor. Anies menjelaskan apabila hanya memindahkan lokasi penjara belum mampu menjerakan koruptor karena masih dapat memanfaatkan kekayaan hasil korupsi selepas keluar dari penjara. Hukuman yang mencerahkan itu bukan lokasinya, tapi konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Jadi miskin, dirampas seluruh asetnya. Tapi kalau sekedar dihukum yang panjang, tapi uangnya tetap menjadi miliknya, nah ketika dia sudah bebas, nah dia menikmati itu semua uangnya, hasil korupsi. Tapi kalau dimiskinkan, maka konsekuensinya akan sangat berat. Nah, jenis pelanggaran karena rasa takut itu dihadapinya dengan hukuman yang menjerakan. Sementara dalam pidatonya di HUT Partai Solidaritas Indonesia di Semarang, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menegaskan dirinya selalu bertekad ingin memberantas korupsi di Indonesia. Koalisi Indonesia Maju adalah bagian kami. Kalau sepak bola, kami menyatakan kami adalah tim Jokowi, saudara-saudara sekalian. Kita bertekad memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Dan kebijakan Pak Jokowi untuk hilirisasi. Mengetahui gagasan pasangan Capres-Cawapres mengenai reformasi hukum dan pemberantasan korupsi tentu menjadi harapan besar dari masyarakat agar korupsi tak akan lagi merajalela di negeri ini. Strategi memecahkan kebuntuan dalam pemberantasan korupsi harus mampu disampaikan para paslon. Terlebih, indeks persepsi korupsi di Indonesia di tahun 2022 saja turun menjadi 34 dari sebelumnya 38. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.